kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Samiang. Saya Siti Atri Handayani dari SD Negeri Tualang Niat. Saya Linda Solina dari SMP Negeri 4 Tenggulu. Saya Ferry Fadli SPD IGR dari SD Negeri Rengas. Kami ingin mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Tentang coaching untuk Super TV Academy. Selamat menyaksikan. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Atri. Pak Ferry. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga. Jadi kok kayaknya ngos-ngosan kali Pak? Iya, tadi kan di jalan tuh sepertinya jalannya naik turun Iya, ya. Pak. Jadi Jalan. aduh ngos-ngosan terasa. Saya dengar kemarin Ibu Atri meminta ke saya untuk menjadi supervisor pada kegiatan coaching Ibu ya. Betul Pak, betul. Ya, alhamdulillah saya bersedia. Iya Pak. Dengan siapa Bu rekan coachingnya? Saya berencana akan melakukan coaching bersama Bu Rinda Pak. Bu Rinda. Jadi yang memiliki masalah nih Bu Rinda. Iya Oke. Pak. Sebelum lebih jauh saya bertanya gitu kan, persiapan untuk kegiatan coaching ini yang sudah Ibu siapkan itu seperti apa? Tentunya saya menyiapkan waktu ya Pak ya, karena pun kan di sela-sela kesibukan saya bersama Bu Rinda, kami memiliki jadwal yang sama-sama padat gitu Pak kan. Jadi kami mempersiapkan waktunya terlebih dahulu, kemudian tempat, kemudian saya mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh, jadi ada 3 ya persiapan Ibu dari mulai waktu ya, mengingat masing-masing juga memiliki kesibukan, kemudian tempat ya, dicari tempat yang aman ya untuk bercerita, kemudian Ibu sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Baik, sebelumnya Bu, saya akan menjelaskan rubrik penilaian coaching nantinya. Yang pertama, saya akan melihat percakapan Ibu bersama coaching sama coach nanti, apakah nanti itu sudah sesuai mengarah atau sesuai lah dengan alur ceritanya gitu ya. Baik, Pak. Ibu tahu kan alur cerita kan? Iya Pak, singkat saya kan alur cerita itu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, baik. Kemudian nanti juga saya akan mengamati sepenuhnya proses kegiatan coaching Ibu bersama coach ya, Ibu Rinda ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya begini Bu, dalam kegiatan coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kan sama-sama kita ketahui nih Pak ya, kompetensi dalam kegiatan coaching itu kan ada 3. Yang pertama kan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah dari ketiga kompetensi ini saya menginginkan untuk mengembangkan ketiganya Pak. Berarti ketiganya nih akan Ibu kembangkan pada Pak. saat proses coaching nanti. Oke, berarti Ibu udah siap ya? Insya Allah siap Pak. Oke, kemudian dari ketiga itu, ini kita kecilkan lagi. Dari ketiga itu, apa kompetensi yang nantinya akan Ibu fokuskan? Nah, dari ketiga kompetensi yang telah saya sebutkan tadi nih Pak, jadi saya menginginkan untuk memfokuskan semuanya Pak. Jadi saya kepengen dalam kegiatan coaching ini saya bisa saya fokuskan ketiga-tiganya itu Pak. Oke. Jadi tadi yang Ibu kembangkan ketiganya dan yang fokuskan ternyata Ibu tetap tidak mau mengecilkan tapi semuanya Ibu akan fokuskan. Alhamdulillah keren Bu Atri. Kemudian gini Bu Atri, kira-kira indikator keberhasilan apa nantinya yang Ibu inginkan bersama Ibu Linda? Indikator keberhasilan yang saya inginkan tentunya saat coach, ini maksudnya Bu Rinda ya Pak ya, itu sudah menemukan masalah. Jadi saya menentukannya kalau misalnya kegiatan coaching itu saat coach sudah menemukan solusinya gitu Pak. Oh, berarti indikatornya apabila si coach sudah menemukan solusinya, itu Ibu anggap sebagai suatu keberhasilan. Keren Bu Atri. Kemudian Bu, harapan Ibu Atri selama kegiatan coaching nanti itu seperti apa? Harapan saya tentunya Pak ya berjalan dengan lancar, kemudian lancar, juga ya. kami
bebas lah pendapatnya dan tidak terpaku gitu, maksudnya walaupun bebas tapi kami mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menemukan solusi dari masalah itu, Pak. Ya udah, oke Bu, sudah sangat kompleks ya jawaban Ibu. Bagaimana untuk kegiatan coaching ini? Apakah akan kita langsungkan saja? Oh iya Pak, kalau boleh Pak. Oke, kita panggil ya Bu Rindanya ya. Baik Pak. Bu Rinda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rinda. Bagaimana kabarnya Bu Rinda? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Iya, alhamdulillah sehat. Jadi tadi kan Bu Rinda telah menghubungi saya ya Bu ya untuk membantu Bu Rinda melakukan proses coaching nih ya Bu ya. Sebagai seorang coach tentunya saya dan Ibu sebagai coaching. Jadi kalau boleh saya tahu nih alasan Ibu menghubungi saya itu kenapa ya Bu ya? Karena ada sedikit masalah Bu. Saya ingin cerita gitu Bu. Cerita masalah apa itu Bu? Kalau boleh saya tahu ya Bu ya. Cerita tentang anak-anak Bu di kelas. Jadi kenapa Bu anak-anak Bu di kelas Bu? Jadi anak-anak di kelas itu belajarnya kurang aktif gitu Bu. Kurang aktif, udah gitu kayak kendor gitu semangatnya Bu gitu. Jadi setelah Ibu mengetahui nih anak-anak Ibu kok belajarnya kurang aktif, Ibu gali nggak apa penyebabnya gitu? Ibu cari tahu tidak apa penyebabnya mengapa mereka kurang aktif Bu? Saya ada beberapa anak kan Bu, saya panggil lah Bu ke kantor gitu. Saya tanya dulu kena apa gitu Bu. Saya tanya, ada sebagian ada masalah keluarga Bu. Nah di situ katanya beliau capek karena urusan dibantu orang tua Bu, kayak anggur lembu kayak gitu. Jadi terus kalau malamnya itu kadang bergadang main handphone gitu kan Bu. Jadi ngerasa kayak ngantuk gitu Bu di sekolah. Udah ada lagi memang lagi nggak semangat karena mungkin pembelajarannya kurang aktif katanya Bu. Udah gitu yang ada lagi memang malas gitu Bu, malas belajar gitu. Lagi kalau bahasa anak sekarang nggak mood gitu ya Bu ya. Jadi ini kan saya udah menemukan nih, berarti ini kan penyebab masalah yang terjadi ataupun faktor yang terjadi kenapa anak Bu Rinda ini kurang aktif gitu ya kan Bu. Jadi ada masalah keluarga, yaitu karena dia kelelahan telah membantu orang lain. Kemudian juga pembelajaran di kelas katanya kurang aktif. Kemudian satu lagi memang anaknya bawaannya malas dalam belajar gitu ya Bu ya. Nah dari ketiga penyebab ini, menurut Ibu kondisi mana yang anak ini yang memang membuat mereka lebih untuk malas dalam melakukan pembelajaran? Jadi saya fokus ke anak yang kadang banyak kerjaan di rumah Bu. Untuk itu saya panggil lah orang tuanya kan Bu. Di situ saya komunikasi ke orang tuanya bahwasannya untuk mengurangi tugas-tugas yang di rumah Bu, karena anak-anak kadang kalau udah ke sekolah itu kelelahan, dan memberi arahan ke anak-anak kalau malam itu dibatasi untuk main handphonenya. Gitu juga dengan anak yang malas, saya kasih motivasi Bu agar anak-anak itu lebih aktif, termotivasi bahwasannya belajar itu penting gitu Bu. Saya motivasi aja, kata-kata motivasi. Terus anak-anak yang memang kurang aktif gitu kan Bu di belajar, mungkin di situ saya akan memotivasi diri sendiri untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik Bu. Jadi Ibu telah Ibu jelaskan tadi ya, Ibu berusaha untuk masalah yang keluarga membantu orang tua ini. Udah Ibu lakukan apa belum Bu tadi Bu? Ini sudah saya lakukan untuk memanggil orang tuanya Bu, dan ini sedang berlangsung Bu. Nah itu berarti sudah berlangsung. Sedangkan yang kalau pembelajaran kurang aktif ini akan dilakukan atau belum dilakukan Bu? Akan saya lakukan Bu. Berarti itu termasuk strategi untuk mengatasi masalah Ibu sekarang ini ya Bu ya? Iya Bu. Lama lagi. Nah dari masalah keluarga Ibu yang membantu orang tua ini, dari masalah anak yang tadi karena masalah keluarga ya kan Bu,
Menurut Ibu, apa yang telah Ibu lakukan sekarang ini udah ada perubahan apa belum, Bu? Untuk sejauh ini sih perubahan itu ada, Bu. Karena dari orang tua Bu kan udah saya jalankan itu, Bu. Jadi orang tua tadi udah mungkin kasih arahan ke anaknya ya, Bu. Jadi anaknya tadi pun udah mulai, Bu, udah mulai aktif dalam belajar, nggak ngantuk-ngantuk lagi di kelas gitu, Bu. Jadi ini kayaknya ada perubahan yang baik lah untuk anak tersebut, Bu. Kira-kira perubahannya itu kalau misalnya kita buat skala dari sebelumnya itu dari skala 1 sampai 10, perubahannya udah ke skala berapa nih, Bu? Yang awalnya berapa, kemudian sekarang berapa, dan Ibu harapannya tuh berapa? Nah, untuk yang awal mungkin dinilai 5 kali ya, Bu. Karena mereka memang dari 50%-nya gitu lah, Bu. Untuk yang peningkatannya sekarang udah di posisi 8, Bu. Dan saya mengharapkan di posisi 10, Bu. Harapan Nah, saya. kalau untuk yang pembelajaran kurang aktif ini, Bu, ini anak sekarang anak dalam skala berapa ya, Bu ya? Kalau yang kurang aktif, Bu, yang tadinya sama, Bu ya, 50% itu 5, jadi sekarang udah 9, Bu. Karena saya harap dengan motivasi kata-kata saya bisa menginspirasi anak tadi, Bu. Nah, jadi kalau yang anak yang Ibu katakan malas ini bagaimana, Bu? Dari malas, yang anak yang malas ini saya panggil juga, Bu, gini sama orang tuanya, kerjasama. Jadi orang tuanya suruh ngayomi juga di rumah ya kan, Bu. Jangan hanya mengandalkan di sekolah kan, Bu. Di situ semua sama para guru juga ya kan, Bu, mendiskusikan semua ini anak-anaknya di mana, kenapa sekolah malas kayak gitu ya kan, Bu. Jadi itu kompromi aja antara sekolah, jadi kerjasama, Bu, sekolah sama orang tua anak-anak tadi, jadi mungkin lebih rajin sekolahnya gitu, Bu, rajin juga belajarnya. Nah, Ibu tadi udah jelaskan tingkat skala anaknya yang awalnya berapa, kemudian tadi dalam proses ini, Bu ya, lagiannya yang tentang anak yang mempunyai masalah keluarga, kemudian anti harapan Ibu. Nah, selain Ibu berkoordinasi dengan orang tua, adakah Ibu berkoordinasi dengan orang lain lagi, Bu? Ada, Bu, sama rekan sejawat, Bu, sama kepala sekolah. Nah, kalau untuk kepala sekolah, karena tadi saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik agar anak-anak di sekolah itu tidak monoton gitu ya, Bu ya. Jadi saya minta fasilitas dari kepala sekolah untuk menyediakan infokus gitu kan, Bu. Udah gitu alat ATK lainnya untuk keperluan murid dan keperluan guru kan, Bu. Nah, itulah dukungan yang saya minta dari kepala sekolah, Bu. Nah, ada juga dari rekan sejawat untuk memberikan inspirasi lah, Bu ya kan, agar saya membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Jadi sama-sama sharing gitu, Bu, sama rekan sejawat tadi, Bu. Nah, tadi kan Ibu telah mengatakan bahwa saya kepada kepala sekolah nih kan, tadi strategi Ibu itu bagus juga ya kan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, kayak misalnya minta bantuan ATK, infokus. Nah, tanggapan ataupun respon dari kepala sekolah ini bagaimana, Bu, setelah Ibu meminta itu? Dan alhamdulillah kepala sekolah menyetujui, karena itu kan untuk sekolah, Bu, untuk murid, kan untuk memajukan juga kan sekolah. Jadi beliau mendukung hal itu, Bu. Nah, kalau misalnya tanggapan dari rekan sejawat atas misalnya Ibu sharing-sharing nih dengan rekan sejawat, apa tanggapannya, Bu? Mereka juga antusias, Bu, dan mereka sama-sama berbagi ilmu kan, Bu. Jadi buat PPT misalnya, Bu, bareng-bareng saling kolaborasi gitu, Bu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan masalah strategi Ibu, kemudian cara Ibu bagaimana mengatasinya, kemudian berkoordinasi tentunya dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dan juga dengan rekan sejawat ya, Bu ya. Iya. Nah, Ibu, saya ingin bertanya lagi nih, Bu. Bilalah ini sudah berhasil ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, jika ini berhasil untuk anak didik saya ke depannya ingin mengajar lebih kreatif lagi dalam membuat metode pembelajaran, dan saya lebih bisa membuat kelas hidup lagi. Contohnya seperti buat sebelum pembelajaran buat ice breaking itu kan, Bu. Udah gitu setelah itu saya buat refleksi setelah pembelajaran. Jadi saya tahu di mana kelemahan dan kelebihan dari saya dalam mengajar. Jadi murid bisa membuat mengekspresikannya, mengungkapkannya semuanya di hasil refleksi itu tadi, Bu.
Jadi setelah Ibu jelaskan tadi saya dapat menyimak ya kan Bu, Ibu bukan hanya akan melanjutkan strategi yang Ibu sebutkan tadi, tapi Ibu akan juga berusaha untuk lebih untuk meningkatkan strategi-strategi yang Ibu sebutkan tadi ya Bu Irinda ya. Iya, baik Bu. Jadi ini Ibu udah menemukan solusinya, berarti Ibu ya, Ibu udah tahu nih bakal berkoordinasi dengan siapa ya kan Bu. Jadi saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah meluapkan ataupun bercerita dengan saya tentang masalah Ibu pada hari ini? Alhamdulillah Bu, sekarang saya lebih tenang, lebih Alhamdulillah. semangat lagi lah Bu, karena saya sudah menemukan solusi untuk masalah saya Bu. Alhamdulillah berarti Bu Rinda Iya, ya. alhamdulillah Bu. Nah, dari perasaan Ibu sebelum tadi cerita sama saya itu dalam skala berapa? Sebelum cerita saya di posisi 6 kali ya Bu, masih bingung gitu apa yang saya lakukan. Setelah saya udah cerita kayaknya saya di posisi 9 karena saya sudah menemukan titik masalah saya gitu Bu. Berarti titik masalah saya itu ada di saya sendiri gitu Bu. Saya dapat menemukan solusinya, padahal semua itu kan berasal dari saya gitu Bu. Jadi saya sekarang merasa tenang, merasa damai, udah mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Alhamdulillah Bu Rinda sudah damai, sudah merasa tenang karena udah dapat solusinya ya Bu Rinda ya. Iya Bu. Nah, berarti sudah berakhir nih sisi coaching tentang masalah kita, tentang masalah Ibu pada hari ini. Kira-kira ada nggak lagi Bu yang ingin Ibu ceritakan? Tidak ada Bu, selebihnya kayaknya masih aman Bu untuk sekolah, untuk hal-hal kepada murid juga aman Bu. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya ada masalah-masalah lagi, kita bisa saling jadi coachnya atau saling mengcoaching lah Bu ya. Iya baik Bu. Jadi jangan lupa untuk selalu sharing, dengarkan sejawat, jangan mendam masalah sendiri Bu Rinda ya. Iya sama-sama Bu. Ya, insya Allah saya akan lakukan hal yang terbaik Bu. Iya, jadi udah tenang berarti nih ya. Iya Bu. Udah Bu, saya permisi dulu ya Bu. Oh iya Bu Rinda. Mau balik lagi ya. Udah, saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak, Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Oke, alhamdulillah Bu Atri, saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama Ibu Rinda, luar biasa sekali. Saya juga ikut merasakan seolah-olah memang terselesaikan masalah, tapi ini perasaan saya ya. Sekarang giliran saya bertanya sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Ibu Rinda? Alhamdulillah, tentunya saya juga merasa senang ya Pak ya atas apa yang telah kami lakukan, yaitu melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya Bu Rinda, di mana permasalahan dari Bu Rinda pun dapat terselesaikan. Sebenarnya Bu Rinda itu udah mempunyai solusinya, cuma mungkin Bu Rinda belum berani ataupun tidak percaya diri. Jadi setelah coaching ini selesai, kegiatan coaching tadi selesai, Bu Rinda sudah percaya diri, kemudian udah menemukan masalah dan membuat perasaan Bu Rinda bahagia, tentunya saya juga bahagia. Alhamdulillah, ya. Ya, cukup kompleks sekali Bu. Kemudian begini Bu, menurut Ibu dari percakapan coaching Ibu bersama Ibu Rinda, ya, yang Ibu rasakan keberhasilan yang sudah dicapai itu seperti apa? Tadi kan awalnya saya telah menentukan ya Pak ya, kalau misalnya jika berhasil suatu kegiatan coaching saya dengan hari ini ya kan, dengan Bu Rinda saat ini itu bila coach saya itu sudah menemukan solusinya. Nah, jadi karena Bu Rinda sudah menemukan solusinya, jadi itu saya menganggap sudah berhasil Pak. Luar biasa Bu ya. Jadi keberhasilan yang sudah dicapai itu Ibu dilihat dari apabila Ibu Rinda menemukan solusi tadi ya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa hasil pengamatan tadi. Sudah saya catat ini ya, hasil pengamatannya yang saya lihat itu Bu Rinda tengah mengalami siswa-siswi Bu Rinda itu semangat belajarnya menurun gitu ya. Yang penyebabnya adalah itu ada beberapa penyebab. Yang pertama itu tadi saya dengar masalah keluarga, ada masalah keluarga, kemudian hampir rata-rata anak itu diikutsertakan untuk bantu orang tua, sehingga ya kan, sehingga anak-anak itu ada yang udah ngantuk lah, udah terlanjur capek. Kemudian ada juga alasan yang mengatakan pembelajarannya yang kurang menarik
gitu. Menurut anak-anak, tapi Bu Rinda tadi sudah mencoba, sudah mendesain sebagus mungkin, tapi bagi anak-anak itu merasa kurang menarik gitu ya. Nah, kemudian saya lihat dari hasil percakapan Ibu dengan Ibu Rinda itu sudah mengarah alur tirtanya. Jadi luar biasa sekali, luar biasa sekali. Saya pun juga ikut turut mengapresiasi ya hasil diskusi, hasil coaching Ibu bersama Ibu Rinda. Kemudian begini Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching ini itu seperti apa? Nah, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi nih Pak ya, tentunya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya rasa tadi dalam kegiatan coaching tadi saya kurang membuat pertanyaan bobot sehingga kurang mendalamin apa yang terjadi pada coach saya, apa masalah yang terjadi. Nah, kedepannya saya berharap saya bisa mengembangkan itu Pak. Tapi kan Bu, saya rasa Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot gitu ya. Walaupun tanpa Ibu sadari, tapi saya menilai Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Rinda. Cuman nanti kan mungkin kita butuh penguatan-penguatan yang lebih lagi supaya nanti pertanyaan kita dapat dicerna oleh si penjawab, oleh si coach, dan nantinya si coach pun lebih mudah, lebih mengalir sendiri untuk menemukan jawaban atau solusi ya. Kemudian begini Bu, menurut Ibu indikator yang Ibu gunakan tadi, mengapa itu dikatakan berhasil? Nah, tadi kan sebelumnya saya sudah bilang juga Pak ya, kalau misalnya indikator saya itu dikatakan berhasil kalau sudah coach ini sudah menemukan solusinya. Nah, jadi Bu Rinda sudah menemukan solusinya, jadi saya menganggap itu adalah suatu keberhasilan karena kegiatan coaching akan berhasil kalau coach itu sudah menemukan masalahnya Pak, menemukan solusi dari masalahnya Pak. Oh begitu. Jadi dikatakan juga berhasil, apakah solusi itu harus lebih jelas, lebih kelihatan maksimal atau hanya sekedar solusi saja? Ya tentunya tuh solusi yang membuat coach sendiri itu tidak mempunyai beban lagi untuk memikirkannya. Kemudian kedepannya juga dia tahu langkah atau strategi apa yang akan dia lakukan, dan tentunya itu bisa berdampak yang lebih baik dari masalah yang dia hadapi. Jadi dalam menyampaikan solusi tadi, Ibu Rinda menurut Ibu lebih kelihatan percaya diri ya, dalam Pak, menemukan solusinya ya. Oke. Lebih kelihatan percaya diri, kemudian perasaan dia pun sudah senang. Senang. Ya, saya pun juga tadi melihat memang kelihatan ya dari sebelum Ibu Rinda bercerita itu raut wajahnya beda gitu ya, apalagi sudah Ibu tanyakan skalanya. Kemudian begitu proses hingga akhir menemukan solusi itu wajahnya dia lebih gitu. Jadi dia dengan percaya diri menyampaikan solusinya itu sangat-sangat membantu perasaan dia lah gitu. Perasaan dia saya lihat lebih tenang, lebih nyaman lah menurut dia. Oke lah Bu Atri, saya rasa sampai di sini saja ya kegiatan supervisi untuk melihat kegiatan coaching Ibu. Ya, mudah-mudahan Ibu tetap istiqomah dalam memberikan sumbang pikiran, saran, membantu rekan sejawat selain. Begitu juga saya nantinya ketika butuh Bu Atri untuk mendengarkan keluhan kesah nanti, mudah-mudahan Ibu bersedia ya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih ya Pak telah menjadi supervisor saat kegiatan coaching saya tadi, dan juga telah mengamatin tentang kegiatan saya tadi, dan masukan-masukan Bapak itu memang sangat berguna juga untuk saya untuk ke depan coaching yang akan saya lakukan lagi Pak. Oke, saya rasa sampai di sini saja. Saya pun juga mau ada kegiatan Zoom nih bersama rekan-rekan kuliah gitu ya. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Itu saja ya Bu Atri ya. Iya, baik, Pak. Saya mohon undur diri ya Bu Atri. Iya Pak. Oke, assalamualaikum Bu Atri. Waalaikumsalam Pak.